Memang saya rasa skuad kebangsaan Harimau Melaya dia Explain why, like anyone that been in Monaco will tell you that. Si Asia dan Eropa bisa mendadak heboh. Begini pernyataan sangat dagelan dan jujur Safi Salih dan Thierry Henry jelang Timnas Indonesia U17 melawan Inggris U17 malam hari ini di babak 8 besar Piala Dunia U17 2025 sampai akui tampak menyesal remehkan Timnas Indonesia, bahkan ungkap satu rahasia besar ini. Benarkah? Alhamdulillah, ini benar-benar kabar bahagia. Tepat kemarin sore, PSSI umumkan kejutan super besar yang bikin fans Timnas Indonesia sangat bahagia. Wah, kira-kira apa ya pengumuman tersebut? Temukan jawabannya di sini. Yes, mantap. Ini baru top Marco Top. FIFA resmi umumkan ranking terbaru. Apakah ranking Timnas Indonesia melesat ke angkasa usai berhasil tahan imbang Mali di FIFA Matchday kemarin? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, gemuruh Asia Tenggara menyelimuti Aspire Academy Qatar. Malam ini, tepat pukul 23.45 WIB, sejarah sepak bola Asia Tenggara di ambang batas. Timnas Indonesia U17 yang secara ajaib diolah oleh tactician Nova Arianto bersiap menghadapi raksasa The Three Lions, Timnas Inggris U17 dalam duel sengit babak perempat final Piala Dunia U17 FIFA 2025. Perjalanan Garuda Muda menumbangkan Argentina di babak 32 besar dan Italia di babak 16 besar telah melampaui mimpi paling liar, memicu dukungan fanatik, dan yang paling menarik, memancing analisis mendalam dari dua tokoh sepak bola berbeda benua, mantan striker legendaris Malaysia, Safi Salih, dan manajer Timnas Prancis U17, Thierry Henry. Kedua tokoh ini dengan latar belakang dan perspektif yang kontras sama-sama menempatkan prediksi kemenangan untuk Indonesia, memberikan beban psikologis tambahan bagi skuad Inggris. Safi Salih tidak hanya memuji, tetapi ia menggunakan pencapaian Indonesia U17 sebagai cermin yang menyakitkan untuk mengkritik kegagalan fundamental dalam sistem pembinaan sepak bola Malaysia. Ekspresinya penuh kekaguman sekaligus keputusasaan. Jujur, saya benar-benar tidak bisa berhenti terkesima, bahkan boleh saya katakan sangat takjub dan tidak menyangka sama sekali Timnas Indonesia U17 bisa sampai sejauh ini hingga ke babak 8 besar Piala Dunia U17 2025. Ujar Safi Salih dengan nada yang terdengar getir. Perjalanan mereka di Katang ini sungguh deskripsi, menakjubkan dan luar biasa, tidak cukup menggambarkannya. Mereka datang bukan sebagai underdog biasa, tetapi sebagai giant killer sejati. Mengalahkan tim scouting terkuat di dunia seperti Argentina, kemudian diikuti Italia, itu bukan kebetulan, ujarnya mantap. Salih kemudian masuk ke poin yang lebih personal dan menyakitkan, membandingkan jurang pemisah antara dua negara tetangga yang kini ibarat langit dan bumi di level usia muda. Kami di Malaysia, timnas kami saja tidak lolos ke Piala Asia U17. Jangankan Piala Dunia, untuk turnamen regional Asia saja kami gagal total. Tapi lihat Indonesia, mereka kini di babak 8 besar Piala Dunia. Ini benar-benar jurang perbedaan yang sangat jauh. Saya harus mengakui dengan kepala tertunduk, pembinaan usia muda mereka luar biasa. Mereka punya infrastruktur dan visi yang jelas. Sementara Malaysia,
Kami kini jauh tertinggal, bahkan saya merasa dengan kondisi kami saat ini, kami kini setara dengan tim-tim yang baru merintis seperti Brunei Darussalam atau Timor Leste. Ini realita yang sangat pahit, tambahnya. Kritik pedasnya semakin dalam ketika ia menyinggung krisis internal yang melanda Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Di saat Indonesia terbang tinggi, membanggakan marwah Asia Tenggara, kami di Malaysia malah sedang dilanda ancaman di-ban FIFA gara-gara isu yang sangat memalukan, pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Skandal ini menghancurkan harga diri kami. Saya sangat sedih dan frustrasi, bahkan rasanya ingin mengakhiri hidup saya di sepak bola profesional ini saking malunya dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin para petinggi membiarkan hal ini terjadi? Kami di Malaysia haus prestasi, tapi yang kami dapat hanyalah aib internasional. Kesalnya. Namun, di tengah keputusan itu, Salim menemukan secercah harapan pada sosok Nova Arianto. Timnas Indonesia U17 juga sangat beruntung dapat pelatih bermental dan berlisensi kelas Eropa macam Nova Arianto. Beliau sukses mengolah tim yang semula diragukan menjadi tim yang sangat solid, disiplin, dan efisien. Mereka bukan hanya bertahan, tetapi bertahan dengan cerdas. Mereka mampu menyingkirkan Argentina dan Italia yang terkenal dengan pressing tinggi dan penguasaan bola superior. Melihat kehancuran di tim kami sendiri, tentu seluruh rakyat Malaysia yang frustrasi akhirnya berbalik arah mendukung Indonesia saja yang sangat membanggakan Asia Tenggara, ujarnya dengan tegas. Salim menutup prediksinya dengan keyakinan penuh. Saya harap mereka malam ini bisa kalahkan Inggris dan melaju ke babak 4 besar. Mereka harus bermain seperti saat melawan Italia, sabar, disiplin, dan membunuh lawan lewat serangan balik cepat. Prediksi skor saya sangat yakin 2-0 untuk kemenangan Indonesia, tutupnya. Di sisi lainnya, legenda Prancis yang kini menjabat manajer timnas Prancis U17, Thierry Henry, memberikan perspektif Eropa. Henry tidak hanya terkesan, tetapi ia secara teknis terpikat pada filosofi bermain Indonesia U17. Saya akui cara timnas Indonesia U17 menyingkirkan Argentina dan Italia itu begitu hebat. Itu adalah 2 masterpiece taktis, puji Henry. Kami yang menonton langsung pertandingan tersebut dari tribun VIP dibuat takjub dan terkesima. Apa yang dilakukan Nova Arianto adalah manifestasi dari pertahanan yang terorganisir sempurna, ujarnya. Henry yang dikenal dengan gaya menyerang ala tim Prancis bahkan mengungkapkan keinginannya untuk mencoba formasi Indonesia. Di Prancis, kami selalu coba dominasi dengan formasi 4-3-3, skema menyerang. Tapi jujur, melihat efektivitas Indonesia, ada rasa penasaran dan ingin rasanya merasakan bagaimana menerapkan sistem 3-4-3 ala Nova Arianto yang bertahan total dan mengandalkan serangan balik cepat yang mematikan, ungkap Henry, yang menunjukkan betapa besar pengaruh taktik Indonesia di mata pelatih top Eropa. Menganalisis laga malam ini, Henry melihat Inggris justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan meskipun mereka difavoritkan. Kalau bicara soal laga Inggris versus Indonesia, saya kira Inggris yang difavoritkan menang jelas malah tambah beban buat mereka. Sepak bola usia muda penuh kejutan. Inggris itu bagus dalam passing dan penguasaan bolanya, tapi ada kelemahan fatal. Jika mereka di-pressing secara intensif dan fisik, mereka terlihat panik dan clearance bolanya sering tidak akurat. Ditambah lagi, finishing tim Inggris U17 ini tidak terlalu bagus. Mereka sering membuang peluang, kritiknya. Henry meremehkan perjalanan Inggris menuju 8 besar.
Inggris bisa ke babak 8 besar karena kebetulan beruntung lawan tim-tim yang secara kualitas di bawah standar di grup mereka. Dan lawan yang mereka hadapi di 16 besar juga tidak seberat Italia atau Argentina. Ini beda dengan Prancis yang dari awal sudah dapat lawan berat. Indonesia sudah teruji melawan tim-tim terbaik, ujarnya. Henry bahkan sudah memimpikan match di babak berikutnya. Kami sangat berharap Indonesia bisa kalahkan Inggris malam nanti. Kami berharap mereka bisa bertemu Prancis di babak 4 besar atau bahkan 2 besar kalau memungkinkan. Itu akan menjadi clash of style yang sangat menarik, total attacking football versus total defending and counter attack, tutup Henry. Sebagai netral yang terkesan, saya pribadi jagokan Indonesia yang menang dan mereka akan lolos ke babak 4 besar. Kuncinya ada pada disiplin lini tengah dan kecepatan sayap mereka, tutupnya dengan lantang. Laga malam ini bukan sekadar perebutan tiket semifinal, tetapi juga pertarungan filosofis sepak bola. Indonesia membawa semangat pembuktian taktik efisien dari Asia Tenggara didukung penuh oleh kritik pedas dari tetangga terdekat dan pujian teknis dari legenda global. Mereka siap mengubah sejarah. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Peringkat tim nasional Indonesia dalam daftar FIFA terbaru belum beranjak. Tim Garuda tetap tertahan di posisi 122 dunia. Posisi ini dipertahan dari sebelumnya usai tim nasional senior tidak melakoni pertandingan FIFA Matchday pada jeda internasional. Kondisi ini membuat Indonesia semakin tertinggal dari rival sesama Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang justru mengalami peningkatan posisi. Thailand naik 1 tingkat ke posisi 95, Vietnam naik 1 tingkat ke posisi 110, dan Malaysia berhasil naik 2 tingkat ke posisi 116 dunia. Kekosongan kursi pelatih kepala tim nasional Indonesia senior masih terus berlanjut. Namun kabar terbaru, PSSI saat ini tengah memproses 5 nama calon pelatih baru. Rencananya, proses seleksi dengan para kandidat baru akan dimulai pada pekan depan. Federasi juga memutuskan untuk tidak membeberkan kelima nama tersebut ke publik dengan alasan masih terkait dengan privasi kandidat yang beberapa diantaranya masih terikat kontrak dengan klub atau tim nasional lain. Ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Meski demikian, sebelumnya sejumlah nama santer dikaitkan dengan kursi pelatih tim Garuda. Di antaranya adalah mantan asisten pelatih Uzbekistan Timur Kapadze dan juga mantan pelatih Jepang Akira Nishino. Keputusan penunjukan Nova Arianto sebagai nahkoda baru skuad Garuda U20 diumumkan jajaran petinggi PSSI dalam konferensi pers Kamis sore. Nova dinilai mempunyai konsistensi untuk membawa anak-anak Garuda U17 bekerja sesuai dengan harapan dan keinginan, serta berujung tampil di Piala Dunia. Nova juga dinilai berhasil membangun fondasi sepak bola di kelompok umur. Sesuai dengan rekomendasi, sesuai dengan usulan dari Dirtek Mr. Alexander dan rekan-rekan secara keseluruhan, rekan-rekan Exco menyetujui bahwa untuk pelatih Timnas U20 Putra ini akan kita berikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Nova Arianto. Nova akan mulai melatih skuad Garuda U20 yang sebagian besar telah ia latih di Timnas U17 pada Piala Dunia 2025. Mendapat jabatan baru, Nova mengaku siap membawa para pemain muda berbakat untuk terus berprestasi hingga di Timnas senior. Karena di awal semenjak saya ditunjuk sebagai pelatih di Timnas U17 di tahun 2024, tujuan saya adalah bagaimana pemain-pemain muda ini bisa tampil di Timnas senior. Karena di situ menjadi poin pentingnya adalah bagaimana mereka bisa sampai di Timnas senior. Mengenai lolos Piala Dunia, Piala Asia itu hanya sebagai bagian dari
proses yang kita jalani termasuk anak-anak tersebut. Tetapi di poin besarnya adalah bagaimana pemain-pemain ini bisa sampai di timnas senior. Dan disiplin tinggi yang diterapkan Nova Arianto diyakini menjadi modal yang sangat berharga untuk mengembangkan timnas di level U20. Mengingat level ini menjadi pintu gerbang bagi skuad Garuda Muda berkiprah di level senior. Selamat bertugas, Coach Nova Arianto. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Ketua Badan Timnas Sumarji dalam keterangan persnya pada Kamis sore. PSSI pun mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji dan menyeleksi dari 5 kandidat itu untuk menjadi calon pengganti Patrick Kluivert menukangi Timnas Indonesia. Meski sudah mengantongi 5 nama, PSSI menegaskan pihaknya belum dapat mempublikasikan nama-nama calon pelatih Timnas itu. PSSI menekankan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan secepatnya pelatih Timnas baru usai rangkaian seleksi telah dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik, ya, yang sangat terbaik. Mudah-mudahan kelima nama ini juga tidak mengalami kendala ketika mungkin di antara 5 kita pilih ternyata ada problem. Kita kan juga tidak tahu. Ya, sekali lagi, kami mohon teman-teman semuanya untuk bersabar, ya, karena kami ingin kami ingin mendapatkan pelatih sesuai dengan apa yang menjadi karakter pemain-pemain kita dan bisa membawa timnas kita. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi sinergi lintas sektor yang telah menyukseskan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025. Erick menegaskan bahwa kolaborasi pada ajang MotoGP tersebut memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan sport tourism Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Erick Thohir dalam acara Appreciation Night sponsor MotoGP yang berlangsung di kantor ITDC Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menpora menyebut kegiatan seperti MotoGP Mandalika memberikan manfaat mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga mendorong Indonesia menjadi negara maju. Menpora Erick juga mengumumkan acara Forum Diskusi Indonesia Sport Summit 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Desember di Indonesia Arena. Ajang ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor antara pelaku olahraga, pemerintah, industri, serta generasi muda untuk membangun ekosistem olahraga yang maju dan berdaya saing global. Menpora Erick Thohir mengharapkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor ini dapat terus diperkuat menjadi lebih baik. Erick menyampaikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga siap untuk mendukung event-event besar lainnya yang akan datang. Presiden Donald Trump menyebut kehadiran Cristiano Ronaldo sebagai sebuah kehormatan. Menurutnya, peran CR7 di Saudi Pro League telah menjadikannya wajah baru dari transformasi besar-besaran Arab Saudi di sektor olahraga. Ronaldo mendapat kesempatan bertemu dengan Trump di ruangan paling ikonik di Gedung Putih, Oval Office. Keduanya tampak tersenyum lebar dalam pertemuan yang penuh kehangatan itu. Tidak lupa Trump juga mengatakan jika anaknya merupakan salah satu fans berat dari CR7. Ia juga mengunggah foto bersama tunangannya, Georgina Rodriguez, dan Presiden Trump di Oval Office. Mantan bintang Real Madrid itu memegang simbol kunci Gedung Putih. Sebelum pertemuannya dengan Donald Trump, kehadiran Ronaldo di White House mencuri perhatian banyak orang, termasuk nama-nama penting. Ronaldo berfoto bersama CEO Apple, Tim Cook, CEO AMD, Lisa Su, Presiden OpenAI, Greg Brockman, Sekretaris Pertanian Amerika Serikat, Brooke Rollins, dan juga CEO Tesla, Elon Musk.
PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Konferensi pers dihadiri oleh Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Nova Arianto sendiri. Keputusan ini menegaskan komitmen PSSI untuk memperkuat pembinaan pemain muda dengan pelatih yang mampu memahami karakter dan potensi anak-anak muda Indonesia. Keputusan PSSI untuk meningkatkan Nova ke Timnas U20 didasarkan pada prestasi dan konsistensinya di Piala Dunia U17 2023. Nova dinilai memiliki disiplin tinggi, mental tangguh, dan kemampuan membina pemain muda secara terstruktur. Pencapaian itu menjadi bukti nyata bahwa Nova layak memimpin generasi berikutnya, dan langkah ke Timnas U20 merupakan lanjutan logis dari proses pembinaan tersebut. Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, memberikan sanjungan terbuka untuk Nova Arianto. Menurutnya, kualitas kepelatihan dan pencapaian Nova di U17 menjadi alasan kuat mengapa ia layak memimpin Timnas U20. Zwiers menegaskan bahwa Nova memiliki karakter luar biasa, kepemimpinan yang tegas, dan visi pembinaan jangka panjang untuk pemain muda Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa Nova adalah bagian dari legasi lokal yang akan membangun fondasi Timnas Indonesia di masa depan. Kepala Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan bahwa penunjukan Nova didasarkan pada penilaian komprehensif dari PSSI dan Exco. 3 indikator utama yang menjadi dasar adalah prestasi, cara kerja, dan konsistensi. Nova dinilai mampu menjaga disiplin, mental, dan performa pemain muda secara terbuka dan nyata. Tugas baru di Timnas U20 membuat tanggung jawab Nova menjadi lebih besar dengan target membina generasi yang siap menuju Timnas senior dan berkualifikasi ke Piala Asia U20. Nova Arianto menjadi pilihan utama Timnas U20 tanpa campur tangan pelatih asing, menegaskan kapasitas pelatih lokal dalam memimpin generasi muda. PSSI resmi telah menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih kepala Tim Nasional U20. Penunjukan ini dilakukan usai Nova sukses memimpin Timnas U17 hingga berlaga di Piala Dunia U17 2025. Mana harapannya kita bisa lolos ke Piala Asia dan selanjutnya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Saya masih ada waktu 6 bulan untuk menjalani persiapan. PSSI menargetkan Nova Arianto bisa membawa timnas lolos ke Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Waktunya perbaiki rekor pertemuan. Misi ini yang bakal dibawa Persib Bandung kala berhadapan dengan Dewa United dalam laga lanjutan Super League pekan ke-13 malam nanti di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Diketahui Persib sulit meraih kemenangan di 2 pertemuan terakhir mereka dengan Dewa United, usai meraih 1 kali hasil imbang dan 1 kekalahan di markas sendiri. Situasi tersebut yang diharapkan tak terulang lagi dalam pertemuan kali ini. Apalagi Persib dalam kondisi percaya diri usai meraih kemenangan secara beruntun di semua ajang baik domestik maupun di level Asia. Dan dari penampilan itu pula Persib saat ini berada di peringkat keempat klasemen meraih 19 poin dari 9 pertandingan atau selisih 11 poin dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen. Maka dari itu, demi menjaga asa persaingan papan atas, Persib wajib kembali meraih kemenangan jumpa Dewa United. Namun persoalannya Persib akan kehilangan 5 pemain mereka, selain karena ada yang memperkuat timnas U23, ada pula yang dalam kondisi tak fit serta terkena larangan bermain. Meski begitu, pelatih Bojan Hodak tampaknya tak menjadikan hal tersebut masalah serius, mengingat mereka tetap punya nama-nama yang siap diturunkan sebagai andalan di pertandingan nanti. Sementara sang tamu Dewa United wajib waspada. Meski memiliki rekor pertemuan yang lebih baik atas Persib, kali ini mereka tak bisa lagi memandang sebelah mata, mengingat mereka tengah menjalani musim mengecewakan. Tercatat dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, Dewa United baru mengumpulkan 10 poin atau berjarak 2 poin dari zona merah. Beruntungnya jumpa Persib, pelatih Dewa United, Jan Older Rekering, bisa menurunkan tim terbaiknya dan bersiap kembali memberikan kejutan. Mampukah Dewa United? Yang jelas pertemuan keduanya diprediksi bakal sengit karena mempertemukan 2 tim bertabur bintang.
Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman atau sahabat lama kamu ya.